kami dari ONS gabung dengan Unhas dan kawan-kawan termasuk Unpad. Jadi kami yang membidani KM APBS yang pertama kali dulu berdiri, Prof ya. Baik, untuk kasus COVID yang pertama itu kebetulan ada di Rumah Sakit Sulianti Saroso yang tanggal 2 Maret diumumkan Bapak Presiden. Kami ingin menyampaikan situasi internal di rumah sakit sebelum kita bicara dengan new normal life. Jadi begitu pasien yang harus dirawat di rumah sakit, begitu ketatnya para dokter dan para tenaga kesehatan memakai baju alat pelindung diri itu lengkap karena begitu dahsyatnya penularan virus ini, sehingga kalau sudah ketemu dengan pasien yang positif, maka para medis ini termasuk dokter-dokter harus berpakaian yang lengkap karena betul-betul virus ini bisa menular dengan gampang dan cepat melalui kontak itu. Nah, tidak bisa dibayangkan kalau begitu banyaknya pasien yang harus dirawat, ya, begitu banyaknya dokter dan tenaga kesehatan dan begitu banyaknya alat pelindung diri yang harus kita siapkan untuk menangani ini. Yang kedua, kita tahu persis penularan corona ini kan melalui droplet dan kontak. Makanya ada himbauan mengharuskan kita memakai masker dan cuci tangan yang sering. Nah, kalau kita melihat fenomena masih tingginya kasus ditemukan, bahkan hari kemarin itu sudah sampai 900, yang sebelumnya 1000, artinya masih cukup tinggi kasus-kasus yang ditemukan. Memang betul Prof. Mahfud tadi, angka kematiannya tidak besar dibandingkan dengan kematian tuberkulosis, demam berdarah, dan sebagainya. Tetapi angka yang ditemukan tadi cukup memberikan dampak yang domino kalau ini tidak kita tangani karena penularannya adalah dari orang yang positif tadi. Nah, tentu saja kita harus bijak bagaimana mengatur sementara angka masih tinggi, yang kedua obat termasuk vaksin juga belum ditemukan, maka ini harus seimbang. Memang tidak enak kalau diisolasi, jangankan seminggu 2 minggu, 2-3 hari aja kita sudah sangat bosan problem itu. Tetapi kita harus paham, apabila angka ini masih tinggi, tidak kita kendalikan, maka ini akan menjadi dampak yang sangat luar biasa dan bisa-bisa apa yang disampaikan oleh Prof. Nazar tadi itu kasus yang wabah yang sangat luar biasa. Nah, saran kami memang harus bijak betul. Satu sisi tenaga medis ini mempersiapkan diri untuk merawat betul pasien ini. Yang kedua, masyarakat bersama seluruh kita ini menjadi pahlawan terdepan juga untuk memutus atau mengurangi penularan di tingkat masyarakat ini. Sehingga betul-betul harus ada komitmen bersama. Jangan dibiarkan, karena angka 1000 ini cukup tinggi. Ya, bisa jadi nanti akan berkembang lagi. Jangankan 1100 saja yang positif, itu bisa menjadi sebuah masalah besar bagi kita semuanya. Dan sebenarnya kita dengan cepat sekali virus ini sangat menyebar. Bahkan kalau dilihat tanggal 2 Maret sampai sekarang baru 3 bulan, dari angka 2 orang saat ini sudah menjadi 21.000. Kira lonjakannya sangat tinggi. Saya kira demikian pemikiran dari kami. Sehingga saran kami perlu ada suatu kebijakan khusus menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, fenomena sosial maupun fenomena medis yang memang harus kita perhatikan secara bersama-sama dan komprehensif untuk penanganannya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syahril. Sementara tiga dulu, mohon tanggapannya dari Prof. Nazar dan Prof. Mahfud. Dimulai dari Prof. Nazar dulu, monggo Pak.
Prof pun maaf bisa di-unmute. Prof. Jadi kita bisa nanti lanjutkan setelah itu. Ya baik, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Tidak banyak yang saya harus jawab karena itu tambahan informasi yang bermanfaat bagi kita. Yang pertama tadi Bapak tidak menyampaikan pertanyaan, hanya menyampaikan apresiasi dan kekangenan serta terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh Prof. Mister, dan saya menghilangkan rasa kangen, alhamdulillah. Kemudian yang dari Pak Edi Johari, betul Pak, jadi itu punya keluhan kenal bahwa komunikasi publik kami agak keteteran gitu. Sehingga misalnya begini Pak, di Indonesia itu ada 70 ribuan desa. Ada satu desa marah-marah. Dari 70 ribu desa itu di Indonesia ada satu kepala desa marah-marah karena katanya administrasi bantuan sosialnya tidak beres. Itu lalu jadi berita besar seakan-akan terjadi di 70 ribu desa. Itu kan soal komunikasi publik saja sebenarnya. Karena di desa-desa lain misalnya hampir tidak ada masalah. Gitu. Ada 517 kabupaten kota. Ada satu kabupaten bupatinya marah-marah. Gitu. Katanya pemerintah pusat kurang cepat gitu. Padahal di daerah lain sudah selesai gitu. Lalu jadi berita besar seakan-akan itu terjadi di berbagai daerah. Nah itu konfirmasi kepada Pak Edi Johari bahwa memang komunikasi publik kita itu agak keteteran. Oleh sebab itu 2 minggu lalu gitu kita sudah bicara dengan Kominfo agar membuat pertama narasi, yang kemudian counter narasi gitu untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang aspek-aspek manajerial dalam perang melawan corona itu. Kita katakan corona itu ada 3 aspek. Satu aspek kesehatan. Aspek kesehatan itu artinya kita dari serangan corona sebagai penyakit. Oleh sebab itu protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO yang kemudian diadopsi di dalam peraturan Menteri Kesehatan dan kebijakan pemerintah itu mutlak harus dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Cuci tangan, physical distancing, jaga jarak dan sebagainya itu mutlak harus dilakukan. Seperti namanya berjualan, tidak bisa jual beli, berdagang, itu harus diatur. Sekarang sementara bisa dilakukan melalui online, melalui digital, ekonomi digital. Tapi kan juga kebutuhannya bukan hanya itu, masih banyak. Nah itulah sebabnya kemudian mari kita berpikir bagaimana kita itu menghidupkan ekonomi tanpa menghilangkan protokol kesehatan dan upaya yang utama menyelamatkan rakyat dari ancaman sekecil apapun penyakit corona. Lalu yang ketiga, sosial, yang kemudian difokuskan ke titik kecil namanya bantuan sosial. Jadi kesehatan nomor 1, yang kedua ekonomi, lalu yang ketiga bantuan sosial. Nah ini semuanya harus bersinergis karena begini Pak, kalau misalnya ya kita hidup seperti ini, dalam hidup isolasi seperti ini tanpa alternatif itu kalau berlangsung sampai Juli saja gitu, tanpa ada perubahan
itu amat sangat berbahaya. Bansos gelanggang tunai, ada yang sifatnya bantuan desa, ada macam-macam. Seluruhnya itu ada 90 juta plus 21 juta, kira-kira 120 juta orang gitu. Nah, sampai kapan kita akan bisa melakukan ini? Sekedar informasi yang tidak resmi. Sekarang ini DKI Jakarta itu pendapatan asli daerahnya, PAD-nya itu sudah mulai habis. Ini nanti kalau menjalar ke seluruh Indonesia gimana kalau kita tidak berpikir tentang ekonomi? Oleh sebab itu kesehatan ya tetap nomor satu, karena menyelamatkan masyarakat itu kan dari kesehatannya dan teratukan pendidikannya baik. Nah, itu nanti kehidupan sosialnya akan membaik dengan sendiri. Kalau tiga hal itu jalan, setuju bahwa